Teman-teman, kita kembali dikejutkan oleh sebuah berita tentang Pipa Bennett terhadap Persib Bandung. Sebelumnya, Mimin disclaimer dulu, siapapun yang menyampaikan berita ini bukan berarti ingin menjatuhkan Persib, membicarakan aib, mencari beras, admin cacing, dan semacamnya. Melainkan tentu kita ingin sebuah perbaikan dilakukan oleh klub-klub Liga Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah Persib Bandung. Nah, jadi teman-teman, Pipa Bennett kali ini seperti yang sudah banyak diketahui oleh orang-orang, digugat oleh Robert Rene Albert, mantan pelatih Persib periode sekitar 2019 sampai 2022 ya kalau tidak salah. Jadi ini bukan tunggakan gaji, itu dulu harus kita pahami supaya tidak ada ujaran dari luar supporter Persib tentang penunggakan gaji, karena ini memang bukan penunggakan gaji ya. Jadi kalau menurut data yang dirilis oleh Pipa, yang harus dibayarkan Persib itu sekitar 581 juta rupiah. Nah, itu dari mana uang tersebut? Kalau tidak salah, itu adalah uang cicilan beberapa periode ya, kalau tidak salah 2 periode, ditambah ada kekurangan sekitar 131 juta. Kalau berbicara angka mungkin nanti teman-teman juga pusing gitu ya. Karena memang Mimin sendiri harus sedikit membacanya pelan-pelan dan mendalaminya. Intinya, Persib diberi waktu sekitar 45 hari untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, barulah konsekuensi atau sanksi Pipa Bennett tersebut benar-benar berlaku. Seperti yang sudah diketahui, Persib tidak boleh mendaftarkan pemain itu ya. Nah, untuk pemain yang sudah direkrut sedang dalam proses atau sudah diproses untuk pendaftaran. Adapun Pipa Bennett ini baru turun pada tanggal 10 Agustus. Pemain seperti Mariano Peralta, Mutombo, Gakoto Natsuda, Ragnar, dan sebagainya itu sedang dalam proses pendaftaran. Jadi kemungkinan tidak terkena dampak. Adapun tentang Loncar ya, Daniel Loncar, Mimin kurang tahu ya, karena Loncar itu kalau tidak salah direkrut atau diumumkannya sekitar tanggal 8 Agustus. Jadi 2 hari sebelum Pipa Bennett ini turun. Nah, kembali kepada Pipa Bennett tadi, ini sangat disayangkan ya, klub sebesar Persib yang semua orang mengatakan bahwa Persib ini keuangannya paling baik, paling berjalan ekonominya, entah dari merchandise, dari tiketing dan semacamnya, ternyata tersandung kasus seperti ini. Dan yang lebih mirisnya lagi, ini bukan pertama kali terjadi. Dalam waktu berdekatan, setidaknya sudah ada 3 kali, termasuk yang kasus Robert Rene Albert ini ya. Sebelumnya kita tahu Daisuke Sato yang itu kompensasi gajinya ya dari pemutusan kontrak dia ke akhir kontraknya, dan kalau tidak salah angkanya itu sekitar 2,7 miliar. Itu kemungkinan sudah diselesaikan karena Pipa Bennett yang tersebut sudah dicabut. Nah, ada lagi. Sebelumnya kita tahu kasus Luis Milla. Untuk Luis Milla ini lebih unik gitu kan dari 2 kasus ini. Ini bukan dilakukan oleh kedua orang tadi ya. Kalau ini kan yang sebelumnya, yang 2 orang tadi itu, Rene Albert sama Daisuke Sato, kan yang menuntut adalah pihak Rene Albert sama Daisuke Sato. Nah, sedangkan untuk Luis Milla sebelumnya justru Persib yang menuntut Luis Milla membayar kompensasi sisa kontrak mungkin dari, kalau tidak salah,
Agustus 2023 sampai 2024 ya. Tapi setelah pipa mengkaji, CAS mengkaji, ternyata tidak ada masalah, tidak ada yang salah dengan Luis Milla. Luis Milla tidak bersalah karena pemutusan kontrak tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak ujuk-ujuk Luis Milla pergi meninggalkan skuad, tidak ada pembicaraan dengan manajemen, tidak ada kesepakatan, pergi saja. Nah, kalau itu baru Luis Milla harus membayar kompensasi. Nah, kalau ini pihak manajemen Persib menyetujui dan itu tidak ada pelanggaran. Nah, justru Persib yang harus membayar kepada Luis Milla. Angkanya untungnya tidak sampai miliaran lah, sekitar 370 juta. Ini sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi untuk kedepannya diharapkan manajemen Persib lebih memerhatikan hal-hal seperti ini. Oke, ini mungkin dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Tapi dalam permasalahan hukum seperti ini, tidak bisa kita mengatakan, oh itu kan dilakukan oleh pihak sebelumnya, manajemen sebelumnya. Sekarang kan Persib yang sekarang beda lagi. Tidak. Karena semuanya itu tetap satu kesatuan dan satu badan gitu. Tetap Persib gitu. Robert Rene, kemudian Daisuke Sato menuntutnya kepada Persib. FIFA dan mereka tidak mau tahu Persib yang mana. Yang penting Persib gitu. Nah, seperti itu barangkali. Tapi satu hal yang harus kita tekankan ya kepada supporter yang lain, ini bukan masalah penunggukan gaji ya. Itu tidak seperti kasus-kasus yang lain gitu ya. Ini hanya sekedar mungkin kekeliruan atau keteledoran gitu. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami.